Halo teman-teman semuanya, sahabat KBRI News. Kalian pernah ingat kan kasus bandar narkoba Freddy? Begitu dijatuhi vonis hukuman mati, langsung tidak begitu lama eksekusi dilaksanakan. Tapi lain halnya dengan mantan Kadif Propam Polda Metro Jaya, yaitu Ferdy Sambo, yang sudah divonis dijatuhi hukuman mati. Tentu masyarakat yang ada di pikiran mereka adalah kapan ini dilaksanakan. Itu aja kan, pasti itu semua orang berharap begitu. Namun menurut Humas Kejaksaan Agung, hal tersebut tidak serta-merta atau spontanitas atau segera dilaksanakan. Semuanya itu harus melalui tahapan-tahapan. Nah, salah satu misalnya dia diberi kesempatan upaya hukum, dalam hal ini Ferdy Sambo dan tim pengacaranya. Ya, upaya hukum, kemudian dalam berapa dikasih waktu, kemudian ditolak, naik ke mengajukan kasasi, ya. Nah, setelah kasasi dikasih tengah waktu 20 hari kalau nggak salah itu. Nah, kemudian ditolak lagi, akhirnya naik ke tingkat ketiga, yaitu PK, peninjauan kembali. Itu pun kalau memenuhi persyaratan, ya, PK tersebut, dengan mereka bisa menghadirkan ya bukti-bukti yang pasti, jelas, konkret, yang jelas, bukti yang belum pernah diserahkan kepada atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Gitu bro, ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan tersebut? Kita simak video yang kita kutip dari Tribun, ya, laman Tribun, dan juga sedikit komentar dari mantan hakim Pengadilan Negeri Tangerang Selatan yang cukup vokal dan tegas dalam menjatuhkan vonis hukuman mati kepada tersangka pembunuhan maupun narkoba. Ini dia Kang Asep Iwan Iriawan. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH Nah, kalau sekarang hukumannya ringan, saya pikir nggak sebanding dengan perbuatannya. Karena itu menurut saya seharusnya hukumannya maksimal. Tapi kalau kelak hakim menjatuhkan tidak maksimal, ya kita harus hargai. Bah, itulah kebebasan hakim masing-masing, kan setiap hakim punya alasan masing-masing kan. Silakan, kalau saya nggak ada hormat, cuman bagi saya sih berharap tadi maksimal. Tapi kalau nanti prediksi saya salah, ya saya bersyukur gitu. Ternyata yang bersangkutan juga ternyata mau maksimal. Tapi nampaknya saya termasuk yang pesimis untuk menjatuhkan maksimal hakimnya. Meski Ferdy Sambo divonis mati, eksekusi mati Ferdy Sambo sebagai otak di balik pembunuhan Brigadir J tidak gampang dan tidak akan secepat kilat. Artinya, sejak vonis dibacakan, tidak ujuk-ujuk eksekusi mati Ferdy Sambo segera dilakukan, ada tahapan yang perlu dilalui. Saat ini saja, Ferdy Sambo akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalaupun Pengadilan Tinggi Jakarta tetap menguatkan atau tidak mengubah vonis mati Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri itu masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pun demikian, jika Mahkamah Agung tetap menghukum mati Ferdy Sambo, upaya hukum masih bisa dilakukan, yakni lewat upaya hukum peninjauan kembali atau PK dengan syarat yang lebih ketat, yakni jika ada bukti baru atau novum. Sidang peninjauan kembali itu dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Lagi-lagi, masih ada upaya hukum jika vonis mati itu tetap dijatuhkan Hakim peninjauan kembali. Cara terakhir adalah meminta grasi ke Presiden atau pengampunan Presiden. Jika Presiden mengampuni, Ferdy Sambo bisa saja lolos dari hukuman mati. Namun, jika grasi tidak diberikan, Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu apakah Ferdy Sambo bakal melakukan banding selama 7 hari ke depan. Ketut menuturkan pihaknya masih menunggu langkah hukum yang bakal diajukan oleh Ferdy Sambo atas vonis hukuman mati.
dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara, demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.